Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Mohon maaf Bapak Gubernur, dalam penyusuran Kali Ciliwung nyata panjang 33 km yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat insya Allah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan Pak Menteri. Selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan air. Kita sudah menyaksikan di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi, itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Apapun yang dilakukan Anies Baswedan itu tidak bisa lepas dari politik. Dan ini kan bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Pompa air yang nggak jalan, yang berapa puluh itu tidak berfungsi. 2 dari 478 diklaim oleh pihak Pemprov Gubernur Ya, DKI itu Jakarta. Pemprov bisa ngomong apapun ya, kita nggak percaya karena data lainnya mengatakan itu bukan 2, tapi puluhan atau bahkan lebih dari 100. Sekarang ini sudah terjadi Lebih dari 100, Anda yakin dengan jawaban? Ya dari data-data yang dari apa yang disampaikan oleh Anda banyak tidak yakin pihak. dengan jawaban Anda berarti? Bukan nggak yakin kan, saya merefer pada apa yang dikatakan kan, ya. Nah, poin saya adalah Siapa mengatakan 100 misalnya? Karena ini hal yang sekarang saya harus ngecek nih, ya. Saya harus berarti buka. Anda belum yakin soal itu. Tapi Enggak, saya yakin karena tapi kalau Anda tanya apa rujukannya, saya harus cari dulu dong ya. Kalau itu kritik, maka kritik itu harus berdasar data. Tapi kalau ini adalah kebencian, maka itu berdasarkan opini. Serangan, fitnah, ancaman datang bertubi-tubi. Ini seolah seperti yang nggak rela atau kepanasan itu ketika Anies kemudian didukung oleh banyak pihak. Kenapa kita terkejut sekarang? Mereka banyak. Mengapa mereka banyak? Mengapa mereka menggurita? Satu posting saya dibantainya 20 Pak Ustaz. Jangan heran, kita sebetulnya selama ini lalai dan terlupa. Yang mukmin 5 ayat, yang kafir 2 ayat. Untuk mereka 13 ayat. Siapa mereka? Munafik. Diambil dari kata nafa, lobang. 2 lobang dalam tanah. 1 lobang masuk, 1 lobang keluar. Cakapnya cucuk cabut. Cakapnya tak bisa dipegang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa orang beriman, apa kata dia? Amanna. Kami beriman. Sama macam kalian. Kita sama. Kita tak setuju dengan itu. Amanna. Kami sama dengan kalian. Wa idza qalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka, wa idza qalau ila syayatinihim, kalau mereka sudah bersatu, bercanda bersama, ngobrol ila syayatinihim dengan setan-setan mereka. Apa kata mereka? Inna ma'akum, kami sama kalian. Loh, kenapa kalian sama mereka kemarin? Sekarang kenapa sama kami? Innama nahnu mustahzi'un. Kami ikut mereka hanya ngejek-ngejek aja, hanya nyari kelemahannya aja, hanya untuk meramai-ramaikan aja, hanya untuk pos-pos aja, hanya untuk nengok-nengok aja. Sebenarnya kami sama kalian setan. Munafik. Tempat mereka di mana? Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, binari jahannam, dalam neraka jahannam. Tapi untuk yang munafik ini di mana letak mereka? Diletakkan tempat khusus VVIP dalam neraka jahannam. Di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfal. Darki al asfal. Asfal artinya yang paling rendah, yang paling bawah. Bukan aspal hitam itu. Fid darkil asfali minan nar. Mereka di keraknya api neraka jahannam. Jangan terkejut, jangan heran. Apa yang ada saat ini itu hanyalah janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah. Semakin menguatkan keimanan kita. Terlebih lagi dengan menangnya si laknatullah alaihim di Amerika saat ini. Namanya tak layak disebut dalam masjid yang suci, yang agung, yang mulia, yang hebat ini. Naik dia, makin muncul saudara-saudara kita yang muslimah mulai diejek di supermarket. Kami akan gantung ente dengan tali jilbab ente nanti. Jangan kalian lagi sholat di masjid. Tutup masjid kalian. Selama ini mikrofon tak boleh keluar. Sabar.
Hari ini bukan cuma mikrofon tak boleh keluar, pintu harus terkunci tutup. Yang naik satu sisi dia menjadi tekanan yang luar biasa. Orang-orang beriman tak pernah melihat itu sebagai tekanan. Orang beriman ketika mendengar berita itu makin bangkit adrenalin jihadnya, makin bangkit semangatnya. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dihadapi Bilal bin Abi Rawah, yang pernah dihadapi Sumayyah, ditikam jantungnya oleh Abu Jahal, perempuan pertama mati syahid. Sumayyah membangkitkan keimanan. Siapa yang gentar hatinya menerima berita ini, siapa yang datang takutnya, tak layak dia menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Masih ada takutnya. Orang beriman habis sudah takutnya itu. Takutnya hanya diperuntukkannya. Aku takut mati su'ul khatimah. Aku takut mati dalam keadaan ditarik nyawaku, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. KIB dibentuk untuk jegal Anies, relawan biarkan rakyat jadi pegadil. Habil Marati, mantan Bendahara Umum PPP era Hamzah Has, mengatakan bahwa KIB dibentuk untuk menjegal Anies Rashid Baswedan menuju kontestasi Pilpres 2024. Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Forum Ka'bah membangun itu secara terbuka, menyatakan bahwa pergantian Ketua Umum PPP dari Soeharto ke PLT Mardiono adalah upaya mempertahankan komitmen jegal Anies di tubuh KIB. Mungkin itulah jawaban mengapa Kemenkumham begitu cepat menerima pergantian ketum PPP. Habil menyampaikan itu dalam wawancara dengan Hersubeno Arif dalam channel YouTube Hersubeno Pait. Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies Baswedan Ramli Rahim menilai upaya menjegal Anies memang sudah dan sedang dilakukan dari segala penjuru. Bukan hanya 8 penjuru mata angin, tapi juga dilakukan dari atas dan bawah. Padahal jika melihat rekam jejak kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta, tak ada yang perlu ditakuti dari kebijakannya, sikap dan tindakan Anies Baswedan. Anies tak hanya lebih membangun rasa keadilan, bertindak untuk kesetaraan dan memaksanya terkadang harus berpihak pada kelompok rakyat kecil, namun tetap berpedoman pada regulasi yang ada. Anies tak pernah menghambat usaha apapun selama dalam koridor aturan yang ada. Memang Anies tak bisa diajak kompromi untuk menjegalkan, melegalkan sesuatu yang jauh dari rasa keadilan, apalagi merugikan masyarakat banyak. Anies terbukti tak membedakan manusia berdasarkan identitas keagamaannya, identitas suku dan rasnya, bahkan semua kelompok identitas itu terlindungi, terjaga, dan terbantu dalam KIB dibentuk untuk jegal Anies, relawan biarkan rakyat jadi pegadil. Habil Marati, mantan Bendahara Umum PPP era Hamzah Has, mengatakan bahwa KIB dibentuk untuk menjegal Anies Rashid Baswedan menuju kontestasi Pilpres 2024. Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Forum Ka'bah membangun itu secara terbuka, menyatakan bahwa pergantian Ketua Umum PPP dari Soeharto ke PLT Mardiono